Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai seluruh alam jagat semesta ini. Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah kepada kita iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang solih yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mempelajari sunnahnya dan mendakwahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah hari ini kita bisa memulai perkuliahan kita yang pertama, yang mana Alhamdulillah dalam semester ini Ustadz mendapatkan amanah untuk menyampaikan satu mata kuliah, yaitu ilmu balaghah Quran. Sedikit mungkin sebelum kita sampaikan materi daripada ilmu balaghah Quran, tentu ya, saya kira rekan-rekan sekalian mungkin ada beberapa yang sudah mengambil mata kuliah nahwul Quran ya, kemudian nahwu shorof dan lain sebagainya. Lah, sebetulnya ilmu balaghah Quran pun juga berkaitan, nantinya berkesinambungan dengan ilmu yang telah kalian pelajari. Ya, berikutnya rekan sekalian, mungkin tidak perlu perkenalan ya. Saya kira sudah beberapa mungkin mengenal saya. Sedikit perkenalan saja. Ustadz diberikan nama Haidar Mubarak ya. Asal dari Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. Untuk pendidikan Ustadz S1 di Mu'tah University of Jordan, kemudian S2 Ustadz di Pasca Sarjana UMS. Jadi insya Allah kita sama-sama satu alma mater ya, meskipun cuma S2 saja, tapi sama-sama lah kita satu alma mater, yaitu di UMS. Dan kebetulan juga diberikan amanah untuk menjadi pengajar dan juga di UMS juga. Selain itu juga Ustadz juga ada kesibukan sebagai wadir humas di Pondok Pesantren Imam Suwodo yang letaknya di Sukoharjo juga ya, tepatnya di Desa Polokarto, Wonorejo, Sukoharjo ya. Barangkali kalau ada yang mungkin rumahnya Polokarto dan sekitarnya, ini mungkin bisa mampir ke pesantren saya atau mungkin ke rumah saya. Jadi insya Allah dekat kalau yang rumahnya Polokarto. Berikutnya rekan-rekan sekalian, jadi inilah materi yang diberikan amanahnya kepada saya, yaitu ilmu balaghah Quran ya. Sebelum menginjak materi inti pada kesempatan hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahan kita. Jadi insya Allah kalau Ustadz tipikalnya sebetulnya mudah untuk nilai ya. Sekali lagi, tipikalnya mudah untuk nilai. Tapi tanda kutip, Ustadz akan berusaha seadil-adilnya ketika memberikan nilai itu. Sehingga dalam kontrak perkuliahan ini ya, perlu difahami bersama. Jadi nilai nantinya yang muncul ketika akhir ya, itu adalah nilai dengan akumulasi, yaitu kehadiran yang pertama itu 30%. Kemudian UTS 25%, kemudian UAS 40%, kemudian nanti juga ada tugas paper itu 5%. Adapun ya, ini yang mungkin juga harus difahami bersama, untuk yang alpanya ya, artinya tidak masuk tanpa keterangan kok sampai 4 pertemuan ya, maka ini mohon maaf sekali Ustadz tidak bisa meluluskan yang seperti ini ya. Jadi kalau 4 kali pertemuan berturut-turut tanpa keterangan ya, maka ini saya anggap tidak mengikuti perkuliahan ya. Nah, maka dari itu insyaallah ya, sama-sama Ustadz juga pernah menjadi mahasiswa seperti hanya kalian. Oleh karena itu kita saling bekerja sama ya. Saya berusaha menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Ya tentu ya, dalam masa daring ini Ustadz akan mengambil
sistem pembelajaran yang paling mudah untuk kita laksanakan dan mungkin juga paling efisien, baik di waktu dan juga mungkin di ongkos ya, biar kalian nanti juga tidak merasa keberatan jikalau mungkin harus lewat Zoom terus gitu ya. Kalau Zoom memang butuh kuota yang besar, sehingga mungkin Ustadz pun juga akan menggunakan media-media yang paling mudah untuk kita bersama untuk mempelajari ilmu balaghah Quran ini. Kemudian berikutnya untuk media atau sistem pembelajaran nanti Ustadz akan menggunakan media psikologi ya. Media psikologi, jadi nanti berkaitan dengan materi termasuk dengan video, insya Allah akan saya sampaikan lewat psikologi. Begitu juga untuk absensi ya, biasanya Ustadz menggunakan grup WhatsApp ya sebagai media untuk merilis absensi, dan saya cek absensinya dari grup WhatsApp yang ada. Oleh karena itu, ini yang paling utama, antum ikuti perkuliahan itu dengan baik lewat media psikologi. Dan yang kedua, jangan lupa nanti kalau sudah mengakses pembelajaran itu untuk ya ikut mengisi absensi lewat grup WhatsApp yang telah ada setiap kelasnya ya. Ini barangkali rekan-rekan sekalian berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita. Saya kira cukup ya. Ataupun mungkin nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu secara online, paling tidak lah selama 14 pertemuan itu mungkin ada 3 atau 4 kali nanti kita akan secara streaming ya lewat Zoom, kita akan berjumpa lewat Zoom, dan mudah-mudahan nanti bisa ada feedback yang lebih baik untuk pembelajaran kita. Tapi meskipun demikian, jadi meskipun ini offline untuk videonya ini, tapi saya juga mengharap jika memang ada pertanyaan seputar materi yang kita sampaikan, bisa disampaikan lewat Japri WhatsApp maupun mungkin disampaikan di grup WhatsApp. Insya Allah akan kita tanggapi selagi itu masa pembelajarannya. Misalkan hari Selasa jam sekian sampai jam sekian jadwalnya kelas A, yaudah kalau memang masanya itu ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, itu pilih didiskusikan lewat grup yang ada. Saya kira ini anak sekalian media yang paling mudah menurut saya. Oleh karena itu saya inginkan bisa bekerja sama dengan baik dan mudah-mudahan juga hasilnya pun juga akan baik insya Allah. Berikutnya anak sekalian, saya akan masuk materi berkaitan dengan ilmu balaghah, tapi lebih afdal kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu balaghah dalam sejarah. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam perkembangannya ya, kesusastraan ya, mohon maaf ini pengejaannya agak susah ini. Perkembangan sastra Arab ini dia ya. Pada era jahiliyah memang diwarnai adanya perkembangan dengan berbagai bentuk sastra maupun prosa, bahkan juga puisi yang dikembangkan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Bahkan ya, perkembangan ini ya, didukung dengan adanya beberapa kegiatan ya, termasuk adanya musim haji ya, setiap tahunnya ya. Kemudian juga adanya perlombaan ya, termasuk juga membuat syair-syair ya. Makanya kan orang Arab itu kan pandai ya kalau membuat syair-syair gitu ya. Kemudian yang diadakan di berbagai pusat kegiatan ya, termasuk mungkin Suk Ukas ini. Ukas itu di daerah Madinah ya. Jadi memang pada perjalanannya orang Arab itu dulu suka berkumpul ya, kemudian menyampaikan apa yang mereka tulis, termasuk dalam hal ini masalah syair ya. Bahkan kegiatan seperti itu memberi peluang yang besar bagi mereka ahli syair untuk mengembangkan bahasa dan gaya bahasa mereka dengan ungkapan-ungkapan menarik, baik dari segi zahir lafalnya maupun keindahan kata yang digunakan ya. Jadi ini sedikit sejarah ya, ilmu balaghah pada masa jahiliyah maupun setelah masa jahiliyah. Berikutnya anak sekalian, memang pada perkembangannya ya, di sana ada beberapa tokoh-tokoh ya. Ketika kita mempelajari ilmu balaghah itu, jadi munculnya ilmu balaghah tentu ya, ada beberapa tokoh yang kemudian mulai menuliskan, mengkaji secara khusus tentang ilmu ini. Pada abad ketiga ya, seperti ada Abu Ubaidah, kemudian Ibnu Qutaibah, kemudian ada Ibnu Hasan Al-Rumani, kemudian Al-Farra, kemudian Al-Jahiz ya. Adapun mungkin Abu Ubaidah itu memang spesifikasinya dia takhususnya itu di
majaz Al-Quran ya. Makanya beliau ketika menulis sebuah kitab itu namanya kitab Al-Ilmu Majazil Quran ya, ilmu tentang majaz Al-Quran ya. Ini yang dikarang oleh Abu Ubaidah. Kemudian juga ada Ibnu Qutaibah yang menulis kitab Takwil Muskil Al-Quran ya. Jadi takwil daripada Al-Quran tentang masyakil ya, hal-hal yang sifatnya itu susah difahami, ini dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah. Kemudian juga ada Al-Farra yang menulis kitab Ma'anil Quran yang meski kebanyakan berisi kajian ilmu nahwunya tapi juga menyinggung kajian ilmu balaghahnya ya, Al-Farra. Kemudian juga Al-Rumani juga begitu ya, menyusun kitab An-Nahtu fi Ijazil Quran ya. Kemudian Al-Jahiz juga termasuk ya dipandang sebagai tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah perkembangan ilmu balaghah secara umum dan ilmu bayan secara khusus ya, lewat karyanya yang berjudul Al-Bayan wat Tabyin ya. Jadi Al-Jahiz ini yang kemudian dikenal sebagai tokoh yang masyhur yang pertama kali menuliskan materi atau mungkin ilmu Al-Bayan wat Tabyin ya. Jadi secara umum memang tentang balaghah, tapi secara khususnya beliau menjelaskan tersendiri tentang masalah ilmu bayan ini. Berikutnya anak sekalian, para ulama menjelaskan ya. Jadi secara etimologi, secara bahasa ya, ilmu balaghah ini dari kata al-balaghatu, balaghah dari kata balagha yang artinya adalah wasala atau sampai atau ujungnya ya. Maka kalau ada ayat balighu anni walau ayah ya, sampaikan padaku meskipun cuma satu ayat, ini kan dari ada kata balaghahnya. Jadi balaghah itu artinya sampai ya. Adapun ya balaghah juga berarti sampainya ide maupun pikiran yang ingin diungkapkan seseorang yang berbicara kepada lawan bicaranya ya. Jadi balaghah ini adalah kefahaman antara orang yang mengucapkan dengan orang yang mungkin menerima ucapan ya. Inilah cara etimologi. Adapun ya secara cabang ya, adapun mungkin cabang ilmu balaghah ya, para ulama menjelaskan terbagi menjadi tiga ya. Ada ilmu bayan, kemudian ada ilmu badi ya, kemudian ada ilmu ma'ani yang sebetulnya tiga ilmu ini semuanya saling berkaitan. Termasuk ketika antum sekalian membaca referensi-referensi kitab tafsir yang ada dari Imam At-Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, kemudian Jalalain dan juga yang lainnya, itu Masya Allah ya, ketika ulama-ulama kita mengkaji tafsiran ayat itu terkadang ada yang menyelipkan pembahasan tentang qawaid nahwiyahnya, kaidah-kaidah nahwunya, bahkan termasuk nanti fasohahnya atau balaghahnya itu juga dikaji ya. Apa itu ilmu bayan? Jadi ilmu bayan ini dari kata al-bayan ya, penjelasan ya. Adapun secara istilah, bayan berarti dasar atau kaidah yang menjelaskan keinginan tercapainya satu makna dengan macam-macam gaya bahasa. Ini ilmu bayan. Kemudian ada ilmu ma'ani. Ya, tentu dari kata istilahnya pun kita akan tahu ya, ilmu ma'ani berasal dari makna ya, arti ya. Maka sebetulnya dalam ilmu ma'ani nantinya yang belajar adalah dasar-dasar dan kaidah yang menjelaskan pola kalimat berbahasa Arab agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Jadi memang pada intinya dalam ilmu ma'ani nantinya akan dipelajari ya, bagaimana untuk menghindari kesalahan pemaknaan khususnya, kemudian juga menyelaraskan dengan konteks teksnya yang ada, termasuk mungkin objek yang menjadi pembahasannya. Ini ilmu ma'ani. Kemudian ada ilmu badi ya, ilmu badi ini adalah kalau dari katanya ini ilmu badi, dari kata badion ini artinya kreasi ya, atau penciptaan ya, atau sesuatu yang baru ya, al-badi ya. Maka kalau biasanya sesuatu yang baru dalam agama itu ada istilahnya bid'ah gitu ya, bid'ah. Nah kalau secara istilahnya para ulama, ilmu badi ini adalah ilmu yang mempelajari beberapa model keindahan stilitiska, kemudian ornamen dalam kalimat yang akan membuat kalimat tersebut nampak indah jika ditinjau dari kata dan maknanya. Dan ilmu badi ini sebetulnya berbicara tentang kreativitas kita mengolah kata, termasuk mungkin menambahkan kata biar kata itu nampak sesuatu yang indah gitu ya.
Jadi kalau kata itu cuma biasa saja, nggak dirangkai, bahasa Jawa itu ngoko gitu ya, itu udah nggak ada indahnya. Tapi ketika bahasa itu mungkin ada not-notnya, ada irama-iramanya, ada mungkin majas-majasnya, ya, ada sajaknya, itu kan akan nampak indah nantinya. Nah, indah insya Allah yang akan kita pelajari di ilmu balaghah ini. Sekali lagi ada 3 pembahasan kita: ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Ini anak sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan materi kita yang insya Allah nanti akan kita perdalam ya pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Paling tidak setidaknya ini ya antum tahu apa itu ilmu balaghah dan sejarahnya, dan juga termasuk cabang ilmu balaghah itu apa saja. Sekian anak sekalian yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Untuk absensi nanti bisa melalui WhatsApp ya, list. Kemudian nanti kalau terlambat ya tentu ya diusahakan pada hari itu ya sesuai dengan jadwalnya, sehingga mungkin Ustadz merekap absensinya lebih mudah dan tepat begitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam mukadimah pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Jazakumullah khairal jaza. Allahumma alimna fi ma yanfa'una wanfa'na fi ma 'allamtana walhimna rusydana wahdina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.